kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan wadah kami, bejana kami Tuhan. Untuk kami bisa menampung setiap isi firman-Mu. Untuk kami menerima kabar keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu Tuhan tertanam dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, biar kami punya telinga, hati seorang murid yang mau mendengar dan menerima semua pengajaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, ya, luar biasa pagi ini, amin, amin ya. Hari ini kita mau belajar, saya dapat tentang proses atau protes, saudara. Ini yang mungkin sedang saya alamin hari-hari ini ya. Gak bisa dipungkiri bahwa setiap kehidupan kita itu pasti ada yang namanya proses sehari-hari yang kita harus jalani. Ada yang namanya proses kehidupan atau proses Tuhan yang harus kita jalani hari demi hari. Ya, dalam 2 minggu ini kita menerima semua yang ajaib, amin. Semua yang baik kita udah terima. Tadi malam ditambah kemanisan dan kelimpahan, the new beginning. Dan ditutup dengan materai perjamuan kudus. Saya percaya ini semua yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini. Dan hari ini saudara, kita percaya kita masuki musim yang baru. Amin. The new beginning, new season. Seperti kayak Tuhan sedang merefresh hidup kita lagi. Dimulai dari nol, start dari nol. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik di hari-hari ke depan. Amin. Yang namanya di refresh, yang namanya di restart, itu berarti diperbaharui day by day, hari demi hari bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini proses atau protes, cuma beda di S dan T, ya kan? Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh, tadi yang saya bilang, kita pasti mengalami yang namanya proses. Pasti mengalami yang namanya pembentukan karakter. Hidup kita dididik oleh Tuhan. Tapi apakah selama kita menjalani proses itu, selama kita lagi dibentuk sama Tuhan, selama kita lagi dididik sama Tuhan, apakah ada protes atau keluhan yang keluar dari mulut kita? Yang tahu cuma Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Pasti ketika kita ngalamin hal-hal yang mungkin tidak sejalan di luar ekspektasi kita, ya, pasti pernah keluar kata-kata atau kalimat dalam bentuk protes ke Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok kayak gini Tuhan? Kok kayak seakan-akan kayak gini Tuhan? Kok gini-gini aja Tuhan? Apakah pernah itu keluar dari mulut kita, saudara? Tanpa sadar, itu keluar karena bentuk ketidakpuasan di hidup kita. Kita ini lagi diproses setiap hari, ya. Saya percaya yang namanya proses nggak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita. Amin. Hari demi hari sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, kita alami dan jalani yang namanya proses dibentuk dan dididik. Pertanyaannya, maukah kita menjalani proses Tuhan dalam hidup kita? Atau lebih banyak kita keluarkan yang namanya protes ke Tuhan akan setiap kehidupan kita? Jujur memang yang namanya proses mungkin tidak enak buat daging kita, benar? Ya, apalagi Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi. Saya percaya yang tidak enak itu yang akan membuat kita jadi lebih kuat. Amin. Kenapa dibikin kayak tidak enak prosesnya? Itu karena kita biar keluar dari zona nyaman kita, saudara. Sekarang kalau Tuhan kasih proses yang enak, kita akan nyaman, benar? Kita akan enak duduk santai. Tapi yang namanya proses yang tadi saya bilang kadang di luar ekspektasi kita dan kadang tidak enak buat daging kita, itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Itu yang memaksa kita untuk berdoa, mencari Tuhan lagi, dan lagi. Kalau kepepet, doa nggak sama Tuhan, saudara? Doa kan?
Oh, kenceng, Tante. Ya, bagus Tante. Kenceng doanya, ya kan? Prosesnya nggak enak, doanya lebih kenceng. Kalau prosesnya enak, doanya secuil, saudara, mungkin. Who knows, ya kan? Karena nyaman, karena enak, karena istilahnya ada dalam zona nyaman. Ini yang harus tetap kita jalani sampai Tuhan datang yang kedua kali. Proses. Itu yang harus kita lewati hari demi hari. Dan yang namanya kita lagi diproses sama Tuhan, saudara ya. Pilihannya cuma dua. Kita jadi kecewa dan ninggalin Tuhan karena nggak puas dengan proses itu. Atau membuat kita semakin tekun dan melekat sama Tuhan. Dengan kata lain, kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ya, tadi dibilang doanya lebih kenceng. Berarti apa? Kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar sama Tuhan. Di setiap proses kehidupan, di setiap musim kehidupan, kita mengandalkan Tuhan. Atau yang tadi di awal saya bilang, kita memilih untuk kecewa, tidak puas, dan selalu protes, mengeluh sama Tuhan dengan keadaan di hidup kita. Kita mau buka dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2-4. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Proses demi proses tadi saya katakan itu akan membuat kita jauh lebih kuat. Dengan kata lain membuat kita menjadi lebih dewasa secara rohani, dewasa secara jasmani, menjadi lebih kuat iman kita kepada Tuhan, menjadi lebih bulat kepercayaan kita sama Tuhan. Semakin kuat dan semakin matang. Dikatakan anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan. Oke, kita ngomong ayat anggaplah suatu ini sebagai sebuah kebahagiaan. Ngomong mungkin gampang saudara, tapi kita menjalani proses mungkin yang kita lagi diizinin Tuhan ngalamin semua hal yang mungkin berat buat kita. Lalu dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apakah bisa kita lakukan ini saudara? Udah tahu nih lagi kepepet, udah tahu nih lagi banyak masalah, suruh anggap ini sebagai suatu kebahagiaan. Udah tahu lagi banyak sekali yang dihadapi, mungkin lagi jatuh, tapi suruh dianggap ini semua sebagai kebahagiaan. Karena percayalah, Yesus tetap Yesus yang sama, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita jatuh, bahkan tergeletak saudara. Di saat kita menjalani proses ini dan kita mengandalkan bersandar sama Tuhan, saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang tuli, tapi Dia mendengar seruan kita. Dengan kata lain, di saat pencobaan, di saat proses datang, kita harus memilih yang namanya tekun dan semakin lekat dengan Tuhan. Dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang tadi saya bilang, semua hal, semua proses itu membuat kita jauh lebih kuat dalam kehidupan ini. Jauh lebih dewasa, jauh lebih matang. Memang umur itu mempengaruhi ya. Umur misalnya di bawah 17 tahun atau di atas 17 tahun itu mempengaruhi kadar pikiran kita, kedewasaan kita.
Tapi saya percaya bukan cuma soal umur yang mempengaruhi, tapi pengalaman demi pengalaman kita sama Tuhan. Proses demi proses yang dijalani hari demi hari sama Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih kuat. Coba pikir saudara, dari mungkin kita beranjak dewasa, punya keluarga, pekerjaan, usaha, sampai pada detik ini, sudah berapa proses yang kita jalani dalam hidup ini. Sudah berapa kali mungkin kita doanya kenceng sama Tuhan. Dan sudah berapa kali kita lulus akan proses itu. Ini bukti bahwa proses itu membuat kita jadi lebih baik. Jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa, dan lebih matang dalam hidup kita. Dan dikatakan ayat 4, kita akan memperoleh buah yang matang. Supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Akan menjadi sebuah package yang komplit ketika kita lulus dalam proses kehidupan ini. Kita jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa. Ini akan melengkapi kehidupan setiap kita. Ini akan menjadi sebuah puzzle-puzzle yang mulai kelihatan gambarnya seperti apa dalam kehidupan kita. Asalkan saudara, jangan jadi kecewa, jangan jadi meninggalkan Tuhan, tapi balik, tekun, melekat dengan Tuhan. Masa yang baru, new beginning, akan ada proses yang baru yang akan kita jalani. Seperti apa prosesnya kita belum pernah tahu. Biar nanti Tuhan yang menunjukkannya dalam hidup kita. Yang penting kuncinya saudara, jalani aja, jangan kebanyakan protes ya. Saya ini kadang tipe orang yang suka, jujur ya, saya ini masih belajar. Masih belajar untuk tidak protes ya. Kalau dibilang tidak puas ya, saya orang yang kadang tidak puas, tidak bersyukur. Kadang, jadi yang saya bilang, kalimat kok gini-gini aja Tuhan, itu kadang itu keluar dari mulut saya saudara. Dan tanpa saya sadar itu menjadi jamur atau kontaminasi yang terus menggerogoti hidup saya saudara. Saya tahu ada proses kehidupan yang harus saya jalani. Saya bisa ngomong ayo melekat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tapi kadang jatuh lagi dan jatuh lagi saudara. Tapi saya mau belajar, saya mau istilahnya menghidupi setiap firman. Memang kadang tidak mudah, tapi saya tahu itu harus dilakukan dalam hidup setiap kita saudara. Harus memaksa, harus dipaksa daging ini. Karena kalau kita udah mulai protes, mengumpat, ya mengumpat itu bukan ngumpat tapi ngomong dalam hati, bergumam ya. Itu adalah awal kejatuhan dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena yang ada di sini nih, keluhan, protes, umpatan, itu yang membuat kita menjauh dari yang namanya Tuhan. Dan fokusnya hilang. Apapun saudara, proses dalam kehidupan kita, saya percaya kita punya proses yang berbeda-beda. Tergantung kadar kekuatan dalam hidup kita. Tapi maukah hari-hari ini, ayo mulai kikis setiap protes demi protes dari mulut kita. Ganti dengan ucapan syukur. Saya lagi belajar ini saudara. Saya lagi belajar mengucap syukur hari demi hari. Apapun itu. Baik lagi ngalamin yang enak maupun tidak enak. Belajar mengucap syukur. Kalau kadang saya ngalamin yang gak enak. Saya itu kadang protes sama Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini sih Tuhan? Tuhan kok kayaknya seakan-akan mentok Tuhan. Saya udah ngelakuin semuanya kok kayak seakan-akan tidak kau perhitungkan. Nah,
Kadang itu yang keluar dari hidup saya, saudara, yang membuat saya akhirnya lebih banyak protesnya daripada mengucap syukurnya. Tapi sekali lagi Tuhan menegur saya. Satu hal, memang mengucap syukur itu perlu setiap hari, saudara. Dari bangun tidur sampai malam mau tidur lagi, ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur. Itu bikin hati lebih tenang. Daripada pagi keinget masalah, lalu ngumpat lagi, protes lagi, seharian protes terus. Itu hati nggak enak, saudara. Hidup pun juga jalan ini tuh nggak enak hari demi hari. Karena di pikirannya ruwet, protes, ngeluh, marah, emosi. Tapi kalau kita mengucap syukur, kita minta Tuhan kuasai hidupku, pikiranku, hatiku, semuanya dari ujung kepala sampai telapak kaki. Percayalah ada sesuatu yang berbeda. Dan saya tuh lagi ngalamin itu hari-hari ini. Belajar mengucap syukur setiap pagi. Jadi lebih tenang, lebih calm down gitu. Karena saya tahu Tuhan itu di pihak kita. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Jadi ayo saudara, jangan lebih banyak protesnya. Apapun itu jalani. Ada dua kalimat. Proses to protest atau proses to progress. Ya. Proses to protest. Ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun mereka ada dalam proses ini. Ya kan? 40 tahun di padang gurun. Sebenarnya gampang buat Tuhan Allah Bapa ngasih waktu yang singkat. Ya kan? Mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah merencanakan mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung nyampe itu bisa aja. Tapi Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Kenapa bangsa Israel harus sampai 40 tahun ada di padang gurun? Tujuannya apa sih Tuhan? Karena untuk menguji hati mereka. Apakah proses di padang gurun membuat mental mereka menjadi lebih kuat? Atau membuat mereka ciut dan akhirnya membuat mereka untuk berpikiran udahlah lebih enak di Mesir. Meskipun jadi jongos tapi masih bisa makan, gak kepanasan, masih ada tempat buat tidur. Sekali lagi, ketika Tuhan yang mengizinkan proses itu ada, Tuhan yang mampukan setiap kita. Yang dialami oleh bangsa Israel, mereka protes sama Musa. Tiap hari Musa ini dengerin komplainan dari rakyatnya. Tiap hari mungkin Musa udah bosan, udah penat dengerin rakyatnya itu komplain terus, protes terus. Dan akhirnya itu komplain dan protes itu jadi terkontaminasi ke Musa. Musa juga akhirnya ikutan komplain sama Tuhan. Kita buka dari Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapati kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, membawa
bangsa ini menuju tanah perjanjian. Dalam masa perantauan selama 40 tahun, mungkin kekurangan bahan makan, mungkin kehausan, dan akhirnya ada rasa tidak puas dari rakyatnya. Yang mereka tahu dia adalah pemimpin saya. Musa adalah seorang pemimpin yang membuat saya keluar dari Mesir. Tanggung jawab dong Musa, saya lagi lapar. Beri saya daging, beri saya air. Setiap hari bangsa Israel protes, protes, dan protes. Karena kenyataan hidup yang mereka lihat dan mereka jalani tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya yang keluar adalah komplain, protes dari mulut mereka. Musa terkontaminasi, ya, tanpa sengaja, tanpa disadari terkontaminasi, jadi ikut-ikutan komplain sama Tuhan. Hati-hati sudah dengan mulut ini. Kadang protes itu tuh bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya ini, Musa dipengaruhi oleh komplainan semua rakyatnya. Sampai akhirnya dia berani berucap dalam ayat ini kepada Tuhan. Hari ini yang kita mau pilih, apakah proses tuh protes sama Tuhan setiap hari, tidak bersyukur, tidak punya iman, bahkan tidak percaya. Atau kita mau memilih proses to progress. Seperti Ayub, saudara. Kita sama-sama tahu Ayub kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, kena penyakit. Ditambah lagi istrinya yang bawel. Kamu sih Tuhan-Tuhanan, kamu sih tetap percaya sama Tuhan. Lihat nih, udah hilang semuanya. Masih percaya sama Tuhan. Dipengaruhi oleh istrinya. Supaya Ayub nggak lagi taat sama Tuhan. Kadang kalau kita lagi kepepet dalam kenyataan hidup, itu tuh hal-hal yang noise-noise yang bisa mempengaruhi pikiran kita, saudara. Yang tadinya imannya kuat, teguh, percaya, menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tapi karena noise-noise itu, akhirnya mempengaruhi jalan pikiran kita. Dan hati-hati, jangan sampai keluar keluhan protes sama Tuhan. Memang tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Tapi mungkin bukan protes, tapi kita curhat sama Tuhan. Ya, ini kita harus tahu bedanya nih. Protes, keluhan sama curhat ini beda. Kalau protes itu dengan emosi yang menggebu-gebu, ngomong sama Tuhan, Tuhan gini. Gitu. Tapi kalau curhat, dalam saat teduh kita, dalam doa kita itu beda, saudara. Tuhan, saya mau cerita nih Tuhan. Jujur, sebenarnya saya lagi gak enak. Itu lebih enak, saudara. Daripada Tuhan gimana sih? Katanya engkau menyediakan semuanya, engkau Jehovah Jireh. Sampai sekarang mana Tuhan? Nah, beda kan? Lebih enak yang kayak gitu atau lebih enak kita dalam hati yang tenang doa curhat sama Tuhan? Lebih intimate sama Tuhan. Ayub ketika menjalani proses itu berat, harus kehilangan anak, kehilangan semuanya, kena penyakit, ditambah istrinya yang bawel, saudara. Tiap hari mungkin, wah, kamu sih Tuhan-Tuhanan terus, percuma doa, ngapain puasa, ngapain apa, ngapain pengurapan, ngapain apa. Tapi itu tidak membuat Ayub goyah. Tidak membuat Ayub menjadi menyalahkan Tuhan. Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini mungkin saking udah ulapnya, saking udah tiap hari mungkin direcokin terus. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dan ini poinnya. Masa kamu mau nerima semua yang baik berkat Tuhan, tapi prosesnya kamu gak mau terima?
Kamu mau nerima yang baik-baiknya aja, tapi yang buruknya kamu nggak mau nerima. Nah, ini poinnya. Apakah kita ada dalam poin ini? Yang kita ucap hanya Tuhan, aku mau terima berkat, kemanisan, kelimpahan, udah makan apa, udah makan delima, udah diurapi pakai minyak panggilan. Aku mau terima itu semua Tuhan, dalam nama Yesus, amin, jadi. Tapi ketika mungkin proses itu datang, kita menolaknya dan tidak mau menjalaninya. Padahal itu semua atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua atas izin Tuhan. Apakah kita mau seperti istri Ayub yang cuma mau terima yang baik, tapi nggak mau terima yang mungkin tidak enak buat kita? Ayub tetap setia, kokoh imannya, dan tidak tergoyahkan. Hasilnya apa? Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Tetap Ayub dengan semua hal yang tidak enak, tidak ada kata-kata yang mencela Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Belajar dari Ayub ini, saudara. Apakah di saat badai itu datang, kita bisa menerimanya, menjalaninya, atau kita mungkin protes, Tuhan kan saya udah pelayanan, kok ada hal yang tidak enak terjadi di hidup saya. Tuhan, ini gak enak buat saya Tuhan, tolong singkirkan Tuhan. Saya udah ikut Engkau selama 25 tahun Tuhan, udah pelayanan tempat ini selama 25 tahun mungkin. Dari saya SMP sampai saya sekarang. Apakah itu yang mau kita ucapkan sama Tuhan dalam hidup kita ketika proses itu datang, saudara? Hari-hari ini, ketika kita mungkin alami proses Tuhan, apa yang menjadi respon dan tindakan kita, saudara? Yang pertama, saya mau katakan, tetap akui Tuhan dalam hal apapun. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik atau buruk itu, tetap akui Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalan kita. Tetap percaya proses to progress, bukan proses to protes. Ya. Matius 10:32-33. Matius 10. Setiap orang yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, Tuhan juga akan mengakui kita di depan Bapa yang ada di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Tuhan di depan manusia, Tuhan juga akan menyangkal kita di depan Bapa Allah yang ada di sorga. Nih, kita mau mengakui Tuhan, mau tetap percaya, atau kita mau menyangkal Tuhan, saudara? Ya, ini poinnya. Kita mengaku, nanti di saat kita ada di dalam pintu kerajaan surga, Tuhan bilang, oh iya ini anakku Bom-bom, amin. Ya kan? Aku kenal dia. Silakan masuk, oh, kan, amin. Ya kan? Tapi kalau kita menyangkal, siapa ini nggak kenal?
anak gemuk, badan besar itu nggak kenal ya kan. Aku nggak kenal, tolong malaikat singkirkan dia dari hadapanku, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kalau kita mengaku, maka Yesus pun akan mengakui kita di depan Allah Bapa yang ada di surga. Amin. Jadi dalam proses kehidupan kita, tetap akui Tuhan dalam segala apapun. Yang kedua, yang terakhir, mau mengakui apa yang kurang dari hidup kita, atau mau mengakui kesalahan diri kita. Kadang kita ini sebagai anak Tuhan tuh kadang gengsinya gede, saudara. Ya, gak mau ngaku, gak mau jujur tuh gengsinya gede. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simple. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia Tuhan setia dan adil. Dengan kata lain, ketika kita datang mengakui kejatuhan kita, mengakui dosa kita, kesalahan kita, Dia Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri kita, saudara. Jangan gengsi, jangan egonya tinggi. Ya, di hadapan Tuhan kita gak boleh datang dengan gengsi yang tinggi. Karena Dia Tuhan yang lebih tinggi daripada hidup kita, amin. Jangan kita gengsi, jangan kita punya ego yang tinggi yang membuat kita menjadi sombong di hadapan Tuhan. Ketika kita mau mengaku dan mohon ampun, Tuhan akan bukakan pintu, bukakan kesempatan bagi kita di musim yang baru ini. The new beginning ini masih awal, saudara. Ayo, periksa diri kita. Apakah lebih banyak protesnya daripada kita ucap syukur dan jalani proses Tuhan? Apakah lebih banyak proses to protesnya atau proses to progress dalam hidup kita? Dan apakah kita sudah mengakui Tuhan dan mau mengakui kesalahan kita? Jawabannya ada dalam diri kita semua. Hari ini, saudara, ayo cintai proses ya. Karena kita ini bukan mie instan ya, yang 3 menit jadi ya. Tapi kita harus jalani hari demi hari sama Tuhan. Supaya Pak, supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau instan 3 menit, kelar 3 menit udah kelar. Makan kenyang enak lupa semuanya. Tapi kalau hari demi hari hubungan sama Tuhan, nggak akan membuat kita jadi lupa sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sudah dengarkan semuanya itu. Saya dulu sudah lama lah. Saya itu mewawancarai seorang ibu bak yang jualan jamu gendong. Ya. Saya bilang, Bu, kok sehat banget, mukanya berseri-seri ya. Terus kelihatannya sehat. Ya. Dia setiap hari jualan jamu gendong. Saya tanya sama dia, Bu, bagaimana kerjaan sehari-hari? Dia bilang, saya sih mensyukuri dengan segala sesuatu yang Allah kasih buat saya. Dia bilang, dia setiap hari bangun jam 2 malam. Ya, setiap hari jam 2 malam dia mulai proses itu jamu gendongnya. Ya, jamu gendongnya itu bukannya pakai zaman sekarang lalu di blender apa, enggak, diparut, semua barangnya diparut. Ya, yang ada kunyit, yang ada apa, pokok semuanya diparut. Terus sesudah itu disaring lagi ya, pakai air panas dan sebagainya. Terus kan dimasukin di botol-botol ya. Dia bilang mulai jam 7 pagi dia sudah keluar, semua udah ditata di bakulnya, digendong sama dia jalan. Terus sampai kira-kira jam 1, jam 2 siang ya, itu selesai. Lalu apa yang dia lakukan? Dia terus ke pasar dan dia belanja akan segala suatu kebutuhan untuk besok.
hidupnya hari demi hari. Nah, kalau sampai dia itu tidak habis ya, antara jam setengah 1, jam 1, jam 12 itu nggak habis, apa yang dia lakukan? Dia bilang ini jamu nggak bisa disimpan sampai besok dijual lagi, nggak bisa, dia bilang. Jadi jamu itu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat tukang-tukang pikul ya, yang kalau di sini sih di daerah Pekalipan tuh tukang pikul yang ngambilin barang-barang misalnya kayak terigu, gula gitu yang dari truk dibawa ke rumah yang mau membeli ya. Dia bilang begini, ini jamu saya supaya kamu kuat untuk mikul itu, gratis saudara. Nah sudah itu dia pulang. Saya itu kagum loh ya. Dia melakukan segala sesuatu dan sukacita. Dan kalau zaman sekarang kita lihat jamu gendong itu udah nggak ada, banyaknya kalau ada sekalipun naik sepeda ya. Itu pada saat itu karena apa saudara? Karyawan saya di kantor itu langganan sama dia. Jadi dia selalu datang dan beli semuanya itu. Saya sih nggak suka sih, jadi saya pikir, Bu, yang saya suka apa? Ya kunir asam, katanya gitu. Saya nggak suka jamu, jadi saya tuh, aduh, kunir asam ya gitu. Ya akhirnya saya, yalah nyoba sedikit. Gitu. Nah dia bilang gini, nggak apa-apa Bu, ini kunir asam ini buat sehat. Setelah itu terus dikasih kayak sesuatu yang rada manis-manis gitu. Nah saudara, saya itu merasakan begini ya. Ini orang dengan keadaannya seperti itu, rutinitas loh, hidupnya dia rutinitas. Jam 2 malam dia mesti bangun ya, terus melakukan segala sesuatu. Jam 7 dia harus keluar dari rumah sampai jam 2 siang, pulang belanja sampai di rumah ya. Itu udah persiapan buat nanti jam 2 malam. Itu rutinitas, tapi tidak ada pengeluhan ya. Bersyukur saudara itu tidak dikasih kerjaan sama Tuhan, jam 2 malam suruh bangun. Siapa yang di sini jam 2 malam suruh bangun? Tapi ada beberapa anak yang dia katakan gini, saya bilang kamu itu untuk dia jualan makanan basahan tuh ya. Dia bilang ini juga saya ngambil. Jadi jam 4 pagi saya harus keluar dari rumah untuk ambil, jadi kulakan. Terus dia masukin ke tempat warung-warung. Ada yang seperti itu. Tapi kalau saudara saat ini pagi-pagi masih bisa di sini nyembah Tuhan, tidak kerja dari jam 2, Bu, yang ngucap syukur gitu loh ya. Jadi sebenarnya gini, kamu mau mengeluh ya, tambah berat problem yang kamu hadapi, jalani aja sudah. Lalu saudara mungkin mengatakannya, ya Ibu Nani nggak pernah ngalami. Jangan dikira saya nggak pernah ngalami, saya pun pernah ngalami. Cuma itu sudah lewat saudara ya. Jadi semua orang itu mengalami apa yang dinamakan proses. Jalani aja dengan pengucapan syukur ya. Si ibu gendong, jamu gendong ini kalau saya lihat mukanya berseri-seri, menunjukkan aku ini minum jamu loh jadi sehat begini. Jalan itu panas saudara, apalagi di Cirebon ya. Jadi kalau misalnya mulai jam 10, jam 11, jam 12 itu panas. Tapi dia sukacita untuk lakukan itu. Bahkan kalau sampai ada jamu gendongnya sampai sisa, itu dia bisa jadi berkat buat kuli-kuli pikul itu. Sampai saya bilang, kok bisa ya? Dia nggak kenal Kristus loh. Sampai saya bilang, Tuhan, aku banyak belajar. Dalam segala sesuatu coba jangan ngeluh, jangan ngeluh, tapi jalani bersama dengan Tuhan. Apapun juga. Amin. Yuk kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menimbang di dalam segala perkara. Ampuni kebebalan kami Tuhan. Sebenarnya Engkau sudah memberikan banyak contoh dalam Alkitab, dan betapa pandainya kami bisa melihat akan segala sesuatu. Tapi ampuni kami karena kami bebal dalam segala sesuatu. Engkaulah yang akan membuang semua kebebalan kami Tuhan, dan boleh mengerti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Kami saat ini datang di hadapan-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima apa yang Kau beritahukan kemarin, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat dan apa yang tidak pernah kami dengar dan apa yang tidak pernah timbul dalam hidup kami Tuhan, itu Kau sediakan buat kami kemanisan berlipat kali gandaan. Kami mau memusatkan pikiran kami kepada apa yang Kau janjikan. Sekalipun saat ini kami mengalami apapun juga Tuhan, kami tidak mau melihat akan penderitaan, proses yang saat ini Engkau beri kepada kami. Tapi kami mau melihat apa yang sedang Engkau siapkan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami menerima Tuhan, dan hidup kami menjadi kehidupan yang menjadi contoh buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami tetap mau menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terus kami mau mengawal Tuhan akan hari demi hari sampai dengan tanggal 20. Engkau yang akan meluruskan semua jalan yang bengkok. Engkaulah yang akan menghindarkan akan semua penghalang-penghalang yang ada, sehingga apa yang direncanakan yang bukan berasal daripada-Mu, Engkau yang akan menghancurkannya dan menggagalkannya Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang berasal daripada-Mu, sehingga Bapak Presiden kami yang saat ini akan menyelesaikan tugasnya, dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru yang akan menerima segala sesuatu tongkat estafet, Tuhan boleh melakukan bagiannya pas seperti yang Engkau mau. Diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan dapat menjalankan tugas yang baru sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami naikkan setiap hari. Kami terus mau mendukung doa buat bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini ada terus dalam track yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini kami datang, kami tetap terus berdoa untuk keadaan cuaca, untuk keadaan musibah-musibah yang banyak kami dengar. Hari ini kami tetap mau mendoakan. Semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Kami mau berdoa saat ini. Bapak, Engkau tahu banyak Tuhan anak-anak-Mu yang berseru-seru kepada-Mu, minta supaya Engkau menghindarkan, ataupun bila semuanya harus terjadi karena keadaan alam, mohon perlindungan daripada-Mu. Engkau luputkan kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami tetap datang di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau saat ini sedang rencanakan buat kami, jaga hati kami Tuhan, supaya jangan sampai kami meninggalkan Engkau. Kalau Engkau memberikan banyak perkara yang ajaib buat kami Tuhan, tidak melupakan Engkau, untuk kami tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua dan semuanya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terus minta kepada-Mu daya tahan tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Tidak pernah kami lupa dan tidak pernah kami bosan untuk minta, karena kami tahu
Kekuatan dan kesehatan itu berasal daripadamu. Kami minta kekuatan kesehatan untuk dapat menyelesaikan semua tugas kami di dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau sungguh amat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangun berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh hidup kami Tuhan. Terhadap mata kami, telinga kami Tuhan Yesus, bibir, mulut kami dan hati kami. Kuasai seluruh hidup kami hari ini ya Tuhan, untuk kami tidak berbuat dosa kepadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya. Ini tangan kami dan ini kaki kami Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, perjalanan kami hari ini ada di dalam kontrol daripadamu. Semua yang kami kerjakan berkati tangan kami. Tangan kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Biarlah kami siap menerima semua berkat-Mu hari ini. Kalau hari ini Engkau membuat perkara-perkara yang ajaib, sehingga apa yang tidak kami lihat, kami dengar, maupun yang timbul dalam hati Engkau berikan, buat kami siap menerima semua berkat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.